Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, dan saya minta Anda jujur, bukan ke saya tapi ke diri sendiri. Kapan terakhir kali Anda merasa bersalah? Bukan bersalah karena ketahuan, bukan bersalah karena ada yang marah, tapi bersalah karena memang Anda tahu itu salah, di dalam, tanpa perlu ada yang memberitahu. Ingat? Sekarang pertanyaan yang lebih sulit. Berapa banyak hal yang Anda lakukan hari ini, kemarin, atau bahkan minggu lalu, yang seharusnya membuat Anda merasa seperti itu, tapi tidak. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada getar di dada, tidak ada suara kecil yang protes. Kosong. Dan inilah yang membuat saya tidak bisa tidur malam itu, bukan karena saya takut pada dosa besar, bukan karena saya khawatir melanggar hal-hal yang jelas, tapi karena saya mulai curiga. Bagaimana kalau ada dosa-dosa yang sudah tidak terasa seperti dosa lagi? Bagaimana kalau nurani kita bukan radar yang rusak, tapi radar yang sudah disetel ulang oleh sesuatu yang tidak kita sadari? Mari kita bongkar ini pelan-pelan. Ikuti kata hatimu. Kita dengar ini terus, di film, di buku motivasi, di ceramah. Seolah-olah hati nurani adalah sesuatu yang murni, objektif, selalu benar. Tapi tunggu. Kalau nurani selalu benar, kenapa prajurit Nazi merasa benar saat menjalankan perintah? Kenapa orang yang memperbudak manusia lain tidur nyenyak malam itu? Kenapa eksekutor di negara otoriter bisa pulang ke rumah, makan malam bersama keluarga, dan merasa hidupnya baik-baik saja? Mereka tidak merasa bersalah? Apakah itu berarti mereka benar? Tentu tidak. Dan disinilah yang menarik. Psikolog moral, khususnya Jonathan Haidt dari NYU, sudah lama berargumen bahwa nurani manusia bukan kompas bawaan yang netral. Ia adalah konstruksi. Ia dibentuk oleh budaya, pengulangan, lingkungan sosial, dan ini yang paling berbahaya, oleh apa yang orang-orang di sekitar kita anggap normal. Ada istilah teknisnya, moral dumbfounding. Haidt menemukan bahwa ketika manusia ditanya, mengapa ini salah, untuk banyak keputusan moral, kita tidak bisa menjawab dengan logis. Kita hanya merasakan itu salah atau benar. Dan perasaan itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial kita. Artinya apa? Artinya nurani kita bisa diprogram ulang, perlahan, tanpa izin, tanpa kita sadar. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa atau apa yang sedang memprogram ulang nurani Anda sekarang? Izinkan saya cerita tentang sebuah eksperimen pikiran. Bayangkan Anda hidup di tahun 1990. Seseorang mendatangi Anda dan berkata, 30 tahun lagi, orang akan dengan bangga menceritakan detail paling intim kehidupan pribadinya kepada jutaan orang asing. Mereka akan memotret makanan mereka sebelum makan. Mereka akan merekam tangisan mereka dan menyiarkannya. Dan mereka akan merasa tidak melakukan itu adalah aneh. Anda akan bilang apa? Gila, tidak mungkin. Tapi itu yang terjadi. Dan kita tidak pernah merasa ada yang salah. Inilah kekuatan normalisasi. Ia tidak datang dengan pengumuman. Ia tidak minta persetujuan. Ia hanya datang. Perlahan. Sedikit demi sedikit. Sampai yang tadinya mengejutkan menjadi biasa. Yang tadinya biasa menjadi kuno. Dan yang tadinya kuno menjadi bahan tertawaan. Para psikolog menyebutnya Overton window. Konsep yang awalnya dipakai untuk analisis kebijakan politik, tapi berlaku sama persis untuk moralitas. Window ini bergerak, selalu bergerak, dan ia bergerak bukan karena ada konsensus moral yang disepakati secara sadar, tapi karena ada pengulangan masif. Ada konten yang terus-menerus menampilkan sesuatu sampai otak kita berhenti mempertanyakannya. Tapi ada satu hal yang sering kita lewatkan. Ketika window bergerak, nurani kita ikut bergerak bersamanya. Dan kita tidak merasakannya. Saya juga tidak merasakannya. Sampai saya mulai perhatikan. Ada hal-hal yang dulu bikin saya tidak nyaman, yang sekarang bahkan tidak saya perhatikan lagi. Bukan karena saya sudah berdamai dengan nilai-nilai saya, tapi karena saya sudah terpapar terlalu sering sampai alarm internalnya mati. Itu yang membuat saya resah. Disinilah sains memberikan jawaban yang tidak nyaman. Ada konsep dalam psikologi kognitif yang disebut bias titik buta, blind spot bias. Ini bukan metafora, ini fenomena yang terukur.
Penelitian Emily Pronin dari Princeton menemukan bahwa manusia secara konsisten lebih mudah melihat bias dan kesalahan pada orang lain dibanding pada diri sendiri. Kita punya kemampuan mendeteksi kemunafikan yang luar biasa tajam, tapi kemampuan itu hampir tidak berfungsi ketika objeknya adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena otak kita punya mekanisme pertahanan yang sangat canggih, namanya moral licensing. Begini cara kerjanya. Setiap kali Anda melakukan sesuatu yang baik, salat, sedekah, berbuat jujur dalam satu situasi, otak Anda secara tidak sadar merasa sudah membayar kredit moral, dan kredit itu kemudian digunakan sebagai izin untuk sedikit longgar di area lain. Anda baru selesai memberi sedekah besar. Lalu Anda bicara kasar ke asisten Anda, dan Anda tidak merasa bersalah sebesar yang seharusnya, karena di kepala Anda, neraca moralnya masih plus. Ini bukan teori, ini terukur dalam eksperimen berulang. Dan ini berbahaya karena ia bekerja persis di titik di mana kita merasa paling aman secara spiritual. Orang yang rajin ibadah justru paling rentan terhadap moral licensing, karena mereka punya paling banyak kredit moral yang mereka kira bisa dibelanjakan. Tapi tunggu, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Mari kita konkret. Saya tidak akan bicara tentang hal-hal yang sudah jelas. Saya ingin bicara tentang kategori yang lebih licin, yang justru karena universalitasnya, kita tidak lagi melihatnya. Pertama, konsumsi konten tanpa sadar. Berapa jam per hari rata-rata orang mengonsumsi konten yang, kalau mereka jujur, tidak memperbaiki mereka dalam cara apapun. Konten yang mengikis rasa syukur karena terus menampilkan standar hidup yang tidak realistis. Konten yang menormalkan cara berbicara yang merendahkan. Konten yang membuat kita menghabiskan energi emosional untuk kehidupan orang lain sementara kehidupan sendiri terabaikan. Tidak ada yang merasa berdosa setelah scroll 2 jam. Tapi ada sesuatu yang bergeser. Kedua, ghibah yang dikemas sebagai analisis. Menurut kamu si A kenapa ya begitu? Kita perlu diskusi soal perilaku si B ini? Saya bukannya mau jelek-jelekin, tapi pembicaraan tentang orang lain yang tidak hadir, yang tidak akan kita lakukan kalau orang itu ada di depan kita, tapi terasa legitimate karena dikemas sebagai concern, analisis, atau diskusi. Ghibah tidak pernah terasa seperti ghibah dari dalam. Dari dalam ia terasa seperti kejujuran. Ketiga, penundaan kewajiban yang dikemas sebagai kesibukan. Salat yang terus-menerus ditunda karena sebentar lagi. Hubungan dengan orang tua yang terus-terus dipospone karena nanti kalau sudah tidak sibuk. Ilmu agama yang terus direncanakan untuk dipelajari bulan depan. Penundaan tidak pernah terasa seperti pengabaian. Ia selalu terasa seperti rencana yang belum terlaksana. Keempat, kezaliman kecil dalam relasi kekuasaan. Cara kita berbicara kepada orang yang posisinya di bawah kita, sopir, asisten, pelayan, cleaning service. Perhatikan perbedaan nada suara Anda saat berbicara kepada atasan versus bawahan. Apakah ada? Kalau ada, itu informasi moral yang penting, dan kita hampir tidak pernah merasakannya sebagai masalah, karena semua orang melakukannya. Tapi kan semua orang begitu. Kalimat ini adalah salah satu kalimat paling berbahaya yang bisa keluar dari mulut manusia, dan paling sering kita ucapkan dalam hati, untuk menenangkan diri sendiri. Kita menyebutnya social proof dalam psikologi. Ia adalah heuristik yang berguna untuk navigasi sosial. Tapi ia bencana ketika dipakai sebagai standar moral, karena moralitas tidak pernah ditentukan oleh mayoritas. Pernah ada masa ketika mayoritas manusia menganggap perbudakan adalah natural. Mayoritas menganggap perempuan tidak perlu berpendidikan. Mayoritas menganggap suku tertentu layak diperlakukan sebagai subhuman. Mayoritas salah, berkali-kali, dalam skala besar. Islam sangat eksplisit tentang ini. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Bukan karena mayoritas selalu jahat, tapi karena kebenaran moral tidak ditentukan oleh voting. Tapi ada satu hal yang sering kita lewatkan dari ayat ini. Ia bukan hanya peringatan tentang orang lain, ia adalah cermin. Seberapa banyak keputusan moral kita setiap hari didasarkan bukan pada refleksi, bukan pada pengetahuan,
bukan pada dialog dengan hati nurani yang jernih, tapi pada pertanyaan sederhana. Orang-orang di sekitar saya melakukan ini tidak. Saya tidak ingin meninggalkan Anda di tempat yang gelap, tapi saya juga tidak ingin memberikan solusi palsu yang terasa enak tapi tidak benar. Jadi izinkan saya jujur. Jalan keluarnya ada, tapi ia tidak mudah. Bukan karena ia membutuhkan ritual yang rumit, tapi karena ia membutuhkan sesuatu yang lebih langka dari waktu dan tenaga. Ia membutuhkan keberanian untuk tidak nyaman. Langkah pertama yang disebutkan hampir semua ulama klasik, dan yang secara mengejutkan selaras dengan apa yang psikologi modern sebut mindfulness dan moral awareness, adalah ini. Berhenti sejenak dan bertanya. Bukan bertanya apakah ini dosa, karena pertanyaan itu bisa dimanipulasi oleh ego dengan sangat mudah. Tapi bertanya, bagaimana perasaan saya tentang ini 6 bulan lalu, 1 tahun lalu? Apakah ada sesuatu yang dulu membuat saya tidak nyaman tapi sekarang tidak lagi, dan saya tidak bisa menjelaskan mengapa? Pergeseran yang tidak bisa Anda jelaskan, itu informasi. Ibnu Qayyim menyebutnya muhasabah, perhitungan dengan diri sendiri. Bukan sebagai hukuman, bukan sebagai ritual yang menyakitkan, tapi sebagai tindakan kasih sayang pada diri sendiri, karena Anda cukup peduli pada diri Anda untuk mau melihat dengan jujur. Langkah kedua, dan ini yang paling dilawan oleh ego modern, adalah mencari gesekan, bukan konflik, tapi gesekan. Teman yang berani mengatakan, itu tadi agak gimana ya? Ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak tepat, komunitas yang standar moralnya sedikit lebih tinggi dari zona nyaman Anda, bacaan yang menantang Anda, bukan yang mengonfirmasi Anda. Kita hidup di era di mana algoritma dirancang untuk memberikan kita apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Dan apa yang kita inginkan hampir selalu adalah konfirmasi bahwa kita sudah cukup baik sebagaimana adanya. Gesekan itu tidak menyenangkan, tapi ia adalah tanda kehidupan moral yang sehat. Dan langkah ketiga yang sederhananya mengejutkan, kembalikan sensitivitas itu sedikit demi sedikit. Sama seperti Al-Ron terbentuk dalam 10.000 momen kecil, ia juga bisa diurai dalam 10.000 momen kecil. Setiap kali Anda memilih untuk berhenti sebelum melanjutkan scroll yang tidak sehat, 1 momen. Setiap kali Anda mengganti kalimat tentang orang lain dengan doa singkat untuk mereka, 1 momen. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menggunakan posisi kekuasaan Anda sebagai izin untuk bersikap kasar, 1 momen. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang heroik, tapi itu yang membuat nurani tetap hidup. Ada kalimat dari Rasulullah SAW yang sudah kita dengar berkali-kali, tapi mungkin belum pernah kita dengar dengan telinga yang benar. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, hadits Hasan Syahih. Kita biasanya memahami ini sebagai panduan untuk situasi yang jelas, ketika ada keraguan tentang sesuatu yang spesifik. Tapi bagaimana dengan keraguan yang tidak kita rasakan lagi? Bagaimana dengan hal-hal yang dulu pernah membuat kita ragu, tapi sudah lama kita berhenti merasakannya? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan, apakah saya meragukan ini? Tapi, apakah ada alasan saya seharusnya meragukan ini, yang saya mungkin tidak lagi bisa rasakan? Itulah undangan dari hadis itu. Bukan hanya untuk bertindak berdasarkan keraguan yang ada, tapi untuk menjaga kemampuan merasakan keraguan itu sendiri. Karena nurani yang sehat bukan nurani yang tidak pernah salah. Nurani yang sehat adalah nurani yang masih bisa salah dan masih bisa merasakannya. Saya tidak tahu apa yang akan Anda bawa pulang dari video ini. Mungkin ada satu hal spesifik yang tiba-tiba terasa berbeda. Mungkin ada percakapan yang akan Anda ingat. Mungkin ada kebiasaan yang tiba-tiba terlihat dalam cahaya yang berbeda. Atau mungkin tidak ada yang berubah hari ini. Dan itu juga informasi. Yang ingin saya tinggalkan hanya satu pertanyaan, bukan sebagai tuduhan, bukan sebagai vonis, tapi sebagai undangan untuk duduk sebentar dengan diri sendiri malam ini. Adakah satu hal yang dulu pernah membuat nurani Anda bergerak, tapi sekarang tidak lagi? Dan apakah Anda tahu mengapa? Tulis di komentar kalau Anda mau. Atau tidak, karena beberapa jawaban memang lebih baik dijaga untuk diri sendiri dulu. Sampai bertemu di video berikutnya, di mana kita akan membongkar sesuatu yang mungkin lebih tidak nyaman dari ini.